Tiga saudara laki-laki pria ini dibunuh oleh pengkhianat informan. Dia berdiri sendirian untuk menunggunya sampai larut malam yang dalam cuaca dingin di bawah 0 derajat. Menunggu pengkhianat. Dia ketakutan dan terkejut. Tapi dia masih berpura-pura menyapa seperti tidak terjadi apa-apa. Pria itu perlahan berjalan datang untuk meminta api. Pada saat ini, dia mengambil korek api. Uang di sakunya jatuh ke tanah. Dia mengambil uang itu tetapi diinjak oleh pria itu dengan kakinya. Mengambilnya. Aku memeriksanya. Membukanya. Itu uang kertas 100 yuan. Itu adalah uang yang menjual nyawa saudara-saudaranya. Dari mana asal uang ini? Dia menjelaskan itu adalah pinjaman darurat. Pria itu mengembalikan uangnya. Mengambil bahunya dan berjalan ke depan. Tian, membantu musuh, apakah ini pekerjaan yang bagus? Kak Hong, kamu jangan bisa mengucapkan kata-kata ini sembarangan, aku. Datang. Pria itu berpura-pura berbicara dengan lembut padanya. Dia mengambil sepotong es di sampingnya. Pengkhianat itu masih belum punya waktu untuk bereaksi. Semua kekuatannya terkuras. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak menyangka bahwa Lao Hong yang tenang akan mengambil tindakan terhadapnya. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa Hong Tua adalah kapten tim gerilya kereta api dalam legendaris. Kelebihan dia, kamu sudah melihatnya. Tapi kamu tidak tahu bahwa sisi lain dari kepribadiannya adalah kesabaran. Beberapa hari yang lalu, Jepang mengumpulkan para pekerja stasiun. Menggantung 3 anggota pasukan gerilya di depan mereka. Mereka secara brutal menyiksa mereka dengan pedang. Mendengar tangisan menyedihkan saudara-saudaranya. Semua orang marah. Penyiksaan berlangsung sangat lama. Ada seorang pria yang menarik pisau kecil dari sakunya. Ingin mempertaruhkan nyawanya dengan mereka. Tetapi Hong Tua memegang pisaunya dengan satu tangan. Menggenggamnya dengan kuat. Sampai kemarahan saudara itu mereda. Sarung tangan tua Hong juga basah oleh darahnya. Tetes darah jatuh ke tanah. Sebagai seorang kapten, tua Hong tahu kapan harus bersabar. Kapan harus menunggu. Ketika saatnya tiba, dia bergerak cepat. Tidak pernah memberi musuh kesempatan untuk bernafas. Apalagi tim gerilya kereta api yang dipimpinnya. Adalah sekelompok orang yang sejak kecil hidup di dekat jalur kereta api. Mereka tahu betul bagaimana suara kereta api berguncang. Menilai seberapa jauh kereta api itu. Tahu cara melempar kail di kereta yang sedang bergerak. Mereka tahu cara naik ke puncak kereta setinggi 5 meter dalam waktu singkat. Dan kecepatan berapa yang mereka bisa melompat dari kereta. Pasukan ini dari misi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Melatih keberanian dan bertindak seperti seorang ksatria. Jalur kereta api penting ini diduduki oleh Jepang. Bertekad melindungi tanah air. Ini adalah film Railway Hero yang akan tayang pada tanggal 19. Sumber materi diambil dari sejarah sebenarnya tim kereta api Lonam. Truong Hamdu memainkan peran Hong Tua. Pola dasar dari martir anti-Jepang, Hong Chan-hai. Tim legenda. Memanjat mobil, mencuri pistol, menabrak kereta api, meledakkan jembatan. Seperti menajamkan pisau ke dada musuh. Menafsirkan kisah legendaris yang dialami. Di layar akan lebih panas, lebih seru. Jika ingin menikmati kisah megah ini lagi, datanglah ke bioskop ya. Ini adalah Mata-Mata, diperankan oleh Pak Pamfi. Semua bilang, keren. Luar biasa. Di bawah wajah tersenyum ceria, menyembunyikan kebenciannya pada penjajah Jepang. Tunjukkan kepada kalian 5 jenis senyumnya yang berbeda. Senyum sanjungan palsu. Senyum lemah. Senyum yang lebih lembut. Senyum yang tutup telinga dan tutup mata orang lain. Ada juga wajah tersenyum kelima. Pertunjukan ini harus diperjelas. Karena Bapak Pamfi sangat pandai berakting. Ini adalah adegan tentang Fuong Tua yang bekerja sebagai mata-mata. Beberapa tahun kemudian, identitas aslinya ditemukan oleh musuh. Pada saat ini, Tua Fuong menghadapi kepala tentara Jepang. Tetapi dia tidak takut. Mengangkat dagunya dan menatap lurus ke matanya. Orang Jepang memintanya untuk menceritakan kisahnya. Fuong Tua itu menjawab. Ada seorang Fuong Tua yang rumahnya dirampok. Perampok itu berkata kepadanya bahwa, ceritakan padaku cerita itu. Fuong Tua berkata, seorang perampok datang ke rumah seseorang untuk mencuri. Tetapi dia masih meminta pemilik untuk bercerita.
Sungguh memalukan. Ini adalah senyum kelimanya. Kegembiraan yang terpendam dalam senyuman yang akhirnya bisa dilepaskan. Akhirnya bisa mengutuk musuh. Melampiaskan kebencian dengan senyuman. Nanti makin seru filmnya. Orang Jepang menjelaskan bahwa dia tidak datang untuk merampok, tetapi untuk membangun persemakmuran Asia Timur Raya. Membantu orang Cina untuk hidup lebih baik. Saat ini, Fuong Tua benar-benar marah. Menyebabkan kami kehilangan rumah kami. Ini disebut New Order. Di mana-mana pun ada penjarahan dan asap senjata. Ini disebut persemakmuran. Jelasnya adalah binatang. Berpura-pura menjadi manusia. Itu sebabnya kalian menggunakan ini untuk melawan kami. Ini disebut timbal balik. Perhatikan tindakan ini. Fuong Tua meneteskan air mata. Kamu meneteskan air mata. Ini bukan kelemahan. Tetapi ketika kamu mengatakan, jelas seekor binatang tapi berpura-pura menjadi manusia. Suasana hati sangat gelisah. Lalu tenang menjadi reaksi alami. Jika kamu pernah marah kamu akan tahu. Kemarahan yang dipendam selalu disertai dengan air mata. Detail atau tidak, bermanfaat atau tidak. Ini hanyalah sebuah trailer singkat saja. Detail film yang benar-benar bagus masih ada di bagian utama film, Pahlawan Kereta Api. Aku hanya ingin berbicara sedikit tentang Bapak Pamfi. Dia adalah salah satu dari sedikit aktor yang berkorban untuk film. Apakah kamu tahu dia dari Shenyang? Tapi di dalam Pahlawan Kereta Api, dia berbicara Shandong. Mungkin mengubah aksennya tidak masuk hitungan. Tapi tahukah kamu dia telah mengubah 3 pekerjaan? Yang pertama dia adalah seorang aktor opera Peking. Kemudian dia beralih ke akting sebagai aktor dalam sandiwara dan novel. Karya klasik kerjasama antara dia dan Trie Bansan. Pasti masih banyak yang ingat. Dia kemudian beralih ke komedi. Dalam banyak komedi dan drama TV. Dia mempertahankan citra klasiknya. Tetapi yang membuat aku paling kagumi adalah tekadnya untuk meninggalkan prestasi seorang komedian. Dan mulai bertindak sebagai aktor utama. Hanya Tuhan yang tahu betapa sulitnya perubahan ini. Seorang komedian yang terkenal telah menciptakan kesan yang melekat. Orang-orang hanya melihat wajahnya, mereka ingin tertawa. Jadi siapa yang ingin melihatnya berakting dalam drama? Komedi berubah menjadi drama, tepuk tangan tidak mudah diperoleh. Naluri untuk melakukan komedi selama bertahun-tahun juga harus dilupakan. Bekerja keras tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik. Tetapi Pamfi tetap bertekad untuk melakukannya. Di masa lalu, banyak orang tidak melihat pilihannya. Berpikir bahwa dia tidak ada arah. Tetapi melihat dia sekarang. Apa yang didapat Pamfi? Yang pertama mengumpulkan kehormatan. Yang kedua mengembangkan dan memperluas karirnya. Bagi Pamfi yang suka akting, dia suka menikmati proses pertunjukan. Ini adalah kebebasan, bertindak, seperti ikan bertemu air. Yang ketiga adalah aftertaste. Kehidupan dan film sama-sama menggunakan aftertaste untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Ini adalah pepatah yang sangat disetujui oleh Pamfi. Tapi sekarang kita bisa mengatakan, film Guru Pamfi. Aftertaste-nya selamanya. 515.000 suka untuk aktor Jepang. Karena dia berperan sebagai perwira Jepang untuk film Pahlawan Kereta Api. Namanya Hiroyuki Mori. Dia bilang, aku sangat benci perang. Mungkin itu salah satu alasan kenapa dia berani memerankan karakter ini. Setelah beberapa aktor Jepang kembali ke negaranya, mereka akan dihalangi oleh orang bodoh. Apalagi hanya dengan berani melihat sejarah secara langsung. Orang-orang yang menghadapi kesalahan akan menerima tekanan semacam ini. Jadi ada banyak orang Cina yang meninggalkan komentar baik. Kami menyambut orang-orang benar. Hiroyuki Mori dipilih dan diundang oleh sutradara film Pahlawan Kereta Api, Duong Pong. Khusus datang ke Jepang untuk mengundang. Menemukan wajah yang kejam, cocok untuk layar ini. Adalah seorang yang tahu bagaimana harus bertindak dan setuju untuk bertindak. Tak perlu dikatakan, sudah tahu bahwa dia harus melepaskan banyak penderitaan. Tapi ini semua karena film. Sutradara Duong Pong juga menaruh banyak perhatian pada adegan pengembalian sejarah. Pahlawan Kereta Api, seluruh perjalanan tertutup salju. Hanya bidikan tanah yang tertutup salju hanya 150 ton. Semuanya adalah salju buatan. Karena berdasarkan lokalitas.
Pada tahun-tahun 1935 sampai tahun 1939, ada kecelakaan salju yang serius di daerah Pantai Sandong. Di film seluruh stasiun kereta api adalah referensi merenovasi arsitektur gaya Jerman yang dimiliki Sandong. Pahatan burung Raja Wali berdasarkan sejarah. Foto yang menunjukkan stasiun Lemtan berasal dari perusahaan transportasi Bakhoa. Semuanya sama persis. Kantor kepala stasiun Revet dicat tahun 1930 sampai tahun 1940. Kereta api adalah yang paling penting. Karena untuk memulihkan kereta tahun itu, mereka menyewa kereta api yang sama dari Museum Kereta Api Dongbak. Pemandangan di dalam kereta juga dibuat sesuai standar Jepang. Bahkan karakter dalam film menggunakan bak besar untuk berendam dan mandi. Juga merupakan studi fakta sejarah. Pekerja terowongan menderita rematik parah. Jadi pada waktu bebas, mereka akan berendam di air hangat untuk menghilangkan rematik. Sejarah tidak dapat dilupakan. Dapat melihat detail kecil dari sejarah. Makin lebih berharga. Jadi mari kita kembali ke musim dingin tahun 1939. Untuk mengetahui sedikit tentang kelompok orang pemberani itu.